Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Oke, selamat hari Minggu Kalika. Selamat hari Minggu Bang Putra. Selamat hari Minggu Bang Nekron. Selamat hari Minggu Bang Putra dan Kalika. Oke, gimana nih hari ini? Masih bersuka cita enggak? Masih dong pastinya. Nah, kalau masih bersuka cita Bang mau tanya nih. Apa kabarnya adik-adik sekolah minggu? Aku, anak Tuhan, selalu ceria. Wah, kayaknya kurang semangat Ayo, nih ayo Kak. lebih semangat lagi. Nih, sekali lagi ya. Apa kabarnya adik-adik sekolah minggu? Aku, anak Tuhan, selalu ceria. Wah Bang Putra, kakak seneng banget. Karena minggu ini kita masih bisa bertemu lagi secara online, secara virtual untuk ibadah minggu, sekolah minggu HKP Harapan Baru. Wah iyalah Kak. Aku mau nanya adik-adik udah pada siap belum buat ibadah hari ini? Harus siap lah Kak. Kalau udah siap pastinya udah mandi belum? Udah dong yang wangi ya Kak. Udah mandi, udah pakai baju yang rapi belum? Wah iya harus Ketemu cakep juga Tuhan, ya. harus siap, harus cakep, harus rapi. Yang penting udah sarapan atau belum? Wah harus udah dong biar semangat lah kita Kak. Semangat, masa lagi nyanyi lapar-lapar tiba-tiba Iya dong. perutnya. Yang terakhir ada lagi yang lebih penting di atas segalanya. Apa tuh, Kak? Alkitab. Wah, iya, Masa harus mau ibadah persiapkan nggak bawa Alkitab ya, Kak? Ayo diambil Alkitabnya, kalau udah kita balik lagi ke tempat duduknya, kita duduk dengan tenang. Aku mau undang adik-adik buat saat teduh, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Siapa yang udah siap buat memuji dan memuliakan nama Tuhan? Saya. Udah siap semuanya? Udah dong Kak. Aku mau undang adik-adik buat bangkit berdiri. Kita satukan hati kita buat memuji memuliakan nama Tuhan. Satukanlah hati kami. Pakai gerakan ya Kak dengan Pastinya. semangat. Tepuk tangan jangan lupa. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kami. Keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kami. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Oke, kita mau doa pembuka. Abang undang untuk tutup matanya, tundukkan kepalanya, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa pada hari ini Engkau mengumpulkan kami untuk ibadah online sekolah minggu HKBP Harapan Baru Tuhan. Tuhan Engkau yang urapi setiap kami ya Tuhan, ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, biarlah Engkau yang selalu ada dalam hati kami ya Tuhan, selalu menopang kami, selalu ada di setiap langkah kami ya Tuhan. Tuhan berkatilah setiap ibadah ini ya Tuhan, biarlah kita bisa bertumbuh dan berbuah ya Tuhan, lebih baik lagi ya Tuhan, dan berubah menjadi anak-anak yang takut akan Engkau ya Tuhan. Tuhan berkatilah juga setiap orang tua kami, adik-adik kami, abang kakak kami dan
guru kakak abang sekolah minggu ya Tuhan, biarlah Engkau yang urapi setiap pekerjaannya, kesehatannya, apapun yang mereka lakukan yang Engkau tutup bungkus dengan darah-Mu ya Tuhan, setiap yang ada pada-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa ya Tuhan, maafkan dan ampunilah kesalahan kami supaya kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. 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 Nah Kak, kita mau nyanyiin satu buah lagu nih Kak, judulnya Yesus Pokok. Oh, tapi versi baru ya kan? Versi yang baru Kak, ada gerakannya. Ada gerakannya. Bang Putra peragain gerakannya ya Kak. Aku yang nyanyi. Oke. Siap. Siap Langsung, semua? Bang. Semua Yesus bangkit Pokok. berdiri Kak. Bangkit berdiri jangan lupa. Oke. adik-adik semua. Udah pada tahu belum? Kalau belum, kita undang buat sekali lagi nyanyi. Bangkit berdiri, kita nyanyikan sambil ikutin gerakan dari Bang Putra lagi. Dengan semangat ya. Semangat pastinya. Yesus pokok. Udah kita nyanyikan lagu baru tadi. Aku persilakan buat adik-adik buat kembali duduk dengan manis, dengan tenang. Aku mau bacakan hukum Taurat kita. Hukum Tauratnya diambil dari hukum Taurat yang pertama sampai yang keempat. Hukum Taurat pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai
apapun yang ada di langit, di bumi, dan di dalam bumi. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dan yang terakhir, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat atau hari Tuhan. Iya, itu dia sekian dari hukum Taurat kita pada minggu hari ini. Selanjutnya kita mau ngapain nih Bang? Nah, kita mau Apa? kita punya nyanyi Kak. Nyanyi apa tuh? Satu buah lagu, Sungai Sukacitamu. Oh, aku suka banget lagu itu. Oke, pakai gerakan kali ya. Pakai Kak? gerakan dong. Pokoknya yang meriah deh Kak. Meriah, biarpun di rumah tetap harus semangat. Iya. Pokoknya gerakan biarpun secara virtual, biar kerasa tetap Tuhan Yesus hadir di tempat kita masing-masing. Pribadi Iya. lepas pribadi. Betul Kak, bangkit berdiri berarti ya Bangkit Kak. berdiri. Ayo Bang. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersama Tuhan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku. Sebab hanya siapa? Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oke, kita mau ayat bulanan Kak hari Siap. ini Kak. Apa tuh ayat bulanannya, Ayat Bang Putra? bulanannya dari Roma 12 ayat 16 yang bunyinya, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ayat hafalnya harus dihafal. Harus dihafal dong. Terus Namanya hayat hafalan. di videoin Kak, abis itu dikirim ke grup Ke Kak. grup horongnya Ke masing-masing. grup orangnya masing-masing lah. Oke. Selanjutnya kita mau ada pengumuman yang biasanya setiap minggu pasti kita bacain. Apa tuh Bang Putra? Yang pertama, yang tadi kita bacain Kak, ayat bulanan. Nggak habis-habis abang ingetin lagi. Ayat bulanannya selalu di videoin dan dikirim ke grup horong masing-masing. Benar banget. Nanti ada hadiahnya loh Ada tiap bulan. hadiahnya pastinya. Dan yang kedua, jangan lupa adik-adik bahwa minggu depan kita masih ibadah lagi secara virtual dan secara online di rumah masing-masing. Secara online, biarpun online kita tetap masih bisa berkumpul. Jam berapa Bang Putra kita mulai? Jam 8 pagi Jam Kak. 8 pagi harus sudah bangun, mandi, sarapan, siapin Alkitab. Oke? Oke. Nah, kita mau doa syafaat. Abang undang untuk Rati Boru Sinaga untuk memimpin doa kita. Allah Bapa yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih buat hari ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan dan kesehatan. Bapa, kami mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu gereja HKBP Harapan Baru yang di masa pandemi ini kami melakukan ibadah secara online.
Kiranya Engkau yang memberkati ibadah online kami ini. Kami mau berdoa buat orang tua kami, berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan, dan murah rezeki di dalam setiap pekerjaan mereka. Bapa, kami mau berdoa buat kakak dan abang sekolah minggu. Berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan, dan berkati setiap pelayanan yang mereka lakukan. Kami mau berdoa buat sekolah kami yang di masa pandemi ini kami melakukannya secara online. Kiranya Engkau yang memberikan kami kepintaran, kecerdasan, dan ilmu pengetahuan. Kami mau berdoa buat negara Indonesia kami tercinta yang sedang dilanda virus corona. Kiranya Engkau yang memulihkan bangsa dan negeri kami. Bagi rakyat yang terkena virus corona, kiranya Engkau yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Dan buat tim medis, berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan, dan kesabaran dalam melayani setiap pasien virus corona. Di atas segalanya itu, kami manusia yang penuh dengan dosa, kiranya Engkau yang menghapuskan segala dosa kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Sekarang tiba waktunya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta kami. Kita angkat satu pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus, sambil menutup mata, kita fokuskan hati kita bernyanyi untuk Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita angkat lagi dari awal, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ya, selamat pagi, shalom bagi anak-anak kami sekolah minggu dan juga Prande Baja. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Ayo kita lipat tangan dan berdoa.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan untuk kita pada ibadah kita pada saat ini yaitu dari kitab Lukas pasal 9 ayat 28 sampai dengan 36. Demikian firman Tuhan. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-muridnya itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik kami sekalian, firman Tuhan hari ini didukung dengan topik atau temanya ibadah minggu hari ini adalah aku mau berubah. Ya, aku mau berubah. Nah, gimana kabarnya adik-adik sekalian? Sehat-sehat semuanya? Saya yakin ya, sehat-sehat semuanya. Ketika bangun pagi tadi pasti sehat ya. Ya, sehat. Ya, segar. Yang pasti sudah sarapan ya semuanya ya. Ya, pasti sudah sarapan lah. Biar ada tenaga dan bisa kita ibadah ya sekolah minggu live streaming ini ya dengan anak-anak pra-remaja. Nah, tadi topiknya Amang bilang apa tadi? Aku mau berubah. Nah, saya pernah menonton yaitu film anak-anak, yaitu Dora. Tahu ya Dora ya? Ya pastilah kita tahu ya. Si Dora itu biasanya temannya siapa? Si Boots. Ya. Kemudian ada juga yaitu film anak-anak yaitu Doraemon ya. Wah, Doraemon itu pasti ya siapa ya temannya? Teman Doraemon itu Pikachu ya, Shinchan, Bonita ya. Wah, pasti ingat ya adik-adik kami ya. Nah,
Yang Amang mau ceritakan adalah tentang Doraemon. Nah, Doraemon itu kita tahu hebat dia. Nah, ketika umpamanya mereka berjalan dengan teman-temannya, ketika ada sungai, tahu mereka tidak bisa melewati sungai ini. Tetapi itulah kelebihan Doraemon kan? Doraemon itu ternyata bisa berubah. Nah, Doraemon tiba-tiba bisa berubah menjadi jembatan. Sehingga mereka bisa melewati dari seberang ini ke seberang sana kan? Nah, bukan hanya itu Doraemon bisa berubah. Bisa juga dia berubah menjadi kamera ya. Bisa menjadi meja, kursi, dan lain sebagainya. Tetapi walaupun Doraemon bisa itu berubah, tetap namanya Doraemon. Nah, saudaraku, adik-adik kami sekalian, tadi firman Tuhan berbicara, topik minggu kita ini adalah aku mau berubah. Nah, luar biasa ya, aku mau berubah. Nah, apanya yang berubah adik-adik? Kita itu harus berubah hari demi hari. Nah, umpamanya kita janganlah memaksa orang tua supaya membeli mainan. Jangan dipaksa. Begitu. Nah, kalaupun umpamanya kita itu lagi bermain dengan mainan kita, kita harus juga merapikan mainan itu. Begitu. Jangan kita biarkan berserakan. Itu namanya berubah. Jadi kalau ada adik-adik kami ya, kalau pamannya ada di rumah mainannya, ketika bermain berantakan semuanya, ya berubahlah. Jangan dibiarkan begitu berserakan sampai orang tua kita marah-marah. Mana ini, rapikan inilah sebagainya. Tetapi kalau ada niat kita adik-adik, kita mau berubah untuk apa? Kebaikan, mau kita merapikannya. Kita rapikan mainan itu. Nah, bukan hanya itu. Ya, kita juga harus berubah lah. Ya, mungkin selama ini kita nakal sama saudara kita, selalu mencubit, ya. Selalu suara kita kencang, kita mau membentak, kita harus mau berubah. Ya, janganlah membentak, jangan marah-marah, jangan ngomel-ngomel. Ya, kita harus berubah. Nah, apalagi ketika orang tua menyuruh kita ya. Kalau disuruh orang tua, iya mak, iya pak, itu ya. Atau disuruh kakak atau abang, iya bang, iya kak. Tapi nggak dikerjakan. Kan begitu. Rapikan dulu bukumu, atau rapikan dulu barang-barangmu ini, atau sepatumu ini. Iya, kita bilang. Tak tahu apa? Kita tidak merapikannya, kita tidak melaksanakannya. Berarti kita itu belum berubah ke arah yang baik. Ya, ada juga kita itu ya namanya ya sering dulu kita kurang rapi ya pakaiannya ya. Sudah dirapiin orang tua, baju kita begitu bagus, tahu kita tidak mau ya merapikannya lagi. Ya. Kata orang tua, bajumu tolong masukin bajunya bulus dalam, tolong rapikan kancingnya, tolong dan lain sebagainya. Tahu kita tidak mau. Nah, itu juga tidak berubah. Jadi kita itu harus berubah adik-adik. Ya. Nah, adik-adik sekalian, firman Tuhan ini adalah ketika Yesus mau berdoa. Ketika Yesus berdoa di bukit, dia berdoa di bukit karena apa? Karena di bukit itu adalah sangat-sangat istimewa. Ya, pengalaman yang istimewa.
ketika Yesus berdoa di bukit. Nah, ketika Yesus berdoa di bukit, dia bersinar dengan terang. Tadi dikatakan berkilau-kilau jubahnya. Nah, ketika Yesus itu berkilau-kilau jubahnya dan terangnya luar biasa bercahaya putih, lalu kedengaranlah suara yaitu dari langit yang mengatakan, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Nah, suara yang dari langit ini adik-adik adalah suara Tuhan. Iya, suara Tuhan. Nah, suara Tuhan ini adalah kemuliaan Allah hadir di tempat itu ketika Yesus berdoa. Jadi kalimat dikatakan inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ada dua bentuk yang mau dikatakan di sana. Yang pertama adalah kata pernyataan. Inilah anakku yang kupilih. Artinya di situ adik-adik Allah berbicara bahwa Yesus itu adalah anaknya sendiri, anak pilihannya. Jadi Allah menyatakan kemuliaannya bahwa Yesus itu adalah anak kepunyaannya, miliknya, anak kekasihnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mau dikatakan kepada kita, dikatakan tadi, dengarkanlah dia. Itu adalah kalimat perintah. Jadi artinya adik-adik, kita harus apa? Kita harus mendengarkan dia. Dia itu siapa? Adalah Yesus. Itu. Jadi kita harus mendengarkan Yesus. Dengarkanlah firman-Nya, belajar tentang pengajarannya, mendengarkan kasih-Nya, mendengarkan khotbahnya. Jadi kita adalah orang-orang Kristen, kita anak-anaknya Tuhan, anak sekolah minggu dan juga pra remaja harus senantiasa mendengarkan Yesus, mengikut Yesus, mendengarkan pengajarannya, mendengarkan nasihatnya, itu. Dan itulah yang luar biasa. Kita harus seperti Yesus tadi. Yesus tadi dilihat wajahnya berjubahkan putih dengan sinar yang luar biasa. Itu namanya konfigurasi. Konfigurasi artinya adik-adik adalah penampakan atau penampilan yang berubah secara total menjadi sebuah keindahan atau secara spiritual. Itulah konfigurasi Yesus. Nah, bagi kita adalah harus ada perubahan yang disebut dengan transformasi diri. Kita ini harus berubah. Apanya yang berubah adik-adik? Kita harus berubah yaitu sikap kita. Ya, terus penampilan kita, terus karakter kita. Begitu adik-adik. Nah, artinya berubahlah kita lebih baik ke depannya hari demi hari. Contohnya ketika kita bangun pagi-pagi, oh saya lupa berdoa nih. Saya belum berdoa ketika bangun pagi. Oh, saya mau berubah. Aku berdoa ketika bangun. Ya. Nah, ketika tidur juga berdoa. Ya. Siapa ini ketika tadi malam berdoa? Ya, adik-adik. Lalu pagi-pagi juga berdoa. Siapa nih? Ayo. Ya. Nah, kita harus berdoa. Nah, apalagi adik-adik? Ketika lapar ya.
Tahu kita lupa berdoa loh. Nah, udah ada hidangan, udah ada makanan di depan kita. Nah, siapa yang berdoa nih kalau makan nih? Ayo tulis tangan dulu nih. Siapa ini? Wah, hebat. Hampir semuanya ya berdoa mau makan ya. Benar ya? Nah, makanya kalau kita itu makan harus berdoa. Jadi walaupun selama ini kita mungkin tidak berdoa mau makan, hari ini melalui ibadah kita dikatakan aku mau berubah. Jadi berubahlah kita ke arah yang baik. Kalau selama ini kita tidak berdoa ketika mau makan, ya harus kita berdoa. Ya, berdoa mau tidur, ketika bangun juga berdoa. Itu adalah sikap karakter kita supaya lebih baik. Ada sebuah perubahan dalam diri kita. Nah, siapa yang marah-marah, suaranya selalu berteriak-teriak ini, ya di rumah, lalu suaranya marah-marah, cengeng, nangis, gampang sekali merajut maksud saya ya, gampang sekali. Nah, itu kan sebuah harus kita tinggalkan, kita harus berubah. Ya, transformasi diri, sikap karakter kita. Jadi perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik itu harus kita berubah, kita tinggalkan. Karena yang diinginkan oleh firman Tuhan ini adalah bagi kita anak-anak Kristen, anak-anak sekolah minggu dan juga pra remaja, kita harus berubah ke depannya lebih baik. Hari demi hari. Nah, sama dengan ya kalau tangan kita ini sering nakal, ya cubit-cubit orang, ya sering memukul orang, kita harus memakai tangan kita dengan baik dan benar. Ya, jangan hal-hal yang kurang baik. Ya. Nah, itulah firman Tuhan. Kalau Tuhan Yesus tadi ada kemuliaan dari Bapa, dari surga di tengah-tengah kehidupan mereka, di tengah-tengah suasana bersama-sama muridnya, kita juga adik-adik harus menunjukkan bahwa kemuliaan Allah itu ada di tengah-tengah kita. Dengan cara kita, sikap karakter kita, penampilan kita harus berubah lebih baik ke depannya. Ya, mari kita berubah ke arah yang baik, arah yang benar, sebab kita adalah anak-anak yang dikasihi Yesus. Kita ini adalah dikasihi Yesus. Iya, anak-anak yang dikasihi Yesus harus menunjukkan kemuliaan Tuhan di dalam hidupnya, yaitu aku mau berubah. Ya. Aku mau berubah menjadi orang yang baik. Aku mau berubah, selama ini perkataanku kasar, berarti aku berubah, perkataanku harus menjadi sopan dan santun kepada orang tua, kepada saudara. Selama ini saya itu selalu nakal, mencubit, memukul. Saya mau berubah. Aku harus sayang kepada orang lain. Selama ini aku selalu melawan orang tua. Hari ini aku harus berubah sebab aku adalah anaknya Yesus. Yesus mencintai aku juga harus mencintai sesama teman, saudara, dan orang tua. Itulah firman Tuhan. Jadilah kita adik-adik sekalian, anak sekolah minggu, pra remaja, aku mau berubah. Aku mau berubah menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak kesukaan Yesus. Anak-anak yang diberkati oleh Yesus. Oleh karena karakter, sikap, perbuatan saya harus lebih baik ke depannya. Karena itulah firman Tuhan untuk kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita adik-adik sekalian.
memberkati keluarga kita, semuanya penuh sukacita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah mengajari kami supaya kami Tuhan berubah. Aku mau berubah ke arah yang baik, arah yang penuh sukacita. Karena kami adalah anak-anak Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja yang ikut melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, hal-hal yang sukacita di dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan, bantu dan tolong kami, supaya kami Tuhan meninggalkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk, yang selalu melawan orang tua, yang mungkin kami selama ini nakal, tidak patuh kepada perintah orang tua. Ajari kami Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang pilihan-Mu yang mau berubah. Ingatkan kami juga Tuhan, agar kami senantiasa berdoa setiap hari di dalam hidup kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang sekolah, berikan kepintaran, baik anak-anak sekolah minggu yang SD dan juga para remaja yang SMP, sehingga mereka Tuhan kami ini lulus. Yang ujian juga Tuhan Engkau berkati yang PTS hari ini atau seminggu ini yang sudah selesai juga Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik, dengan nilai yang baik, penuh sukacita. Berkati orang tua kami, penuh sukacita, tambahkan rezeki-Mu Tuhan, sehingga mereka bersukacita. Dan boleh Tuhan membantu kami, mengajari kami, menyekolahkan kami dalam setiap hidup, langkah hidup kami ke depannya. Berkati juga guru-guru sekolah minggu, Engkau berkati mereka Tuhan dalam segala aktivitas pekerjaannya. Begitu juga Tuhan majelis-Mu yang ada di HKBP Harapan Baru ini, berkati Tuhan Amang Pendeta, Inang Biwel Pro dan juga Sintua semuanya, penuh sukacita daripada-Mu. Inilah doa kami yang belum sempurna. Sempurnakan dalam Putra-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita udah selesai dengerin khotbah dari Amang Pendeta kita. Iya, Kak. Sekarang tiba waktunya kita buat mengumpulkan persembahan. Kita mau mengumpulkan persembahan, Kak. Ada pengumuman juga, Kak, untuk persembahannya. Persembahannya kita mau mempersiapkan persembahannya yang terbaik. Pastinya. Dan untuk mengumpulkan persembahannya bisa dikirimkan ke rekening Hak Huria yang ada di bawah ini ya, yang ada di bawah ini. Dan atau bisa datang langsung ke gereja, bertemu Kak Dela, Kak, di gereja. Oke, ada Kak Dela di gereja jam berapa tuh? Setiap hari Selasa sampai Sabtu, jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Oke. Dan yang terakhir juga bisa dikumpulkan ke Sintua Week masing-masing, Kak. Pastinya. Oke, kita mau mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan satu buah lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Boleh sambil bertepuk tangan? Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita angkat, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan
berkat karunia, Allah yang agung maha kuasa, Allah yang agung maha kuasa, Allah yang agung maha kuasa. Ya, mari kita berdoa untuk persembahan kita hari ini. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.